Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dan saudaraku pendengar, hari ini dalam program Belahan Jiwa kita akan bahas terkait topik ta'aruf menyulam harmoni cinta dalam ridho Allah. Tentunya akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV hari ini. Beliau adalah anggota Keputrajaan MTA Pusat, ada Ibu Dr. Lilis Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tina. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan bahas terkait ta'aruf menyulam harmoni cinta dalam ridho Allah gitu ya. Tentunya ini ta'arufnya konteksnya adalah untuk perjalanan menemukan pasangan hidup gitu ya, Dr. Lilis ya. Oke, tentunya kita juga mengundang Anda pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, Dr. Lilis silahkan nih dijelaskan terlebih dahulu gitu ya, apa sih maksud dari ta'aruf gitu, silahkan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar radio dan pemirsa TV di rumah, semoga tetap dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan bisa mendengarkan dengan baik. Dalam pagi ini kita bercerita tentang ta'aruf ya Bu ya. Ta'aruf untuk apa namanya di dalam untuk kita menyongsong jodoh kita ya. Di dalam Islam kan memang tidak ada pacaran ya. Jadi kita memang apa namanya untuk pengen, maksudnya kita sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah punya kemampuan, baiknya adalah kita untuk ta'aruf ya. Ta'aruf ini dimaksudkan apa, dalam rangka untuk saling mengenal dan menjaga kecocokan untuk meneruskan proses ke jenjang pernikahan ya Pak ya. Ta'aruf ini apa ya namanya, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan benar ya. Jangan sampai kita ta'aruf tetapi sama aja dengan yang lain ya, yang melenceng ke dengan aturan agama Allah. Tidak boleh misalnya kita bertatap muka, misalnya kita apa ya bertemu, tetapi harus ada yang apa namanya mendampingi. Yang mendampingi ini terus harus yang benar-benar berkecimpung di bidang, kalau di masjid kita namanya tim serasi ya Mbak ya. Jadi kita ta'aruf itu pertama-tama kalau di majelis kita itu memang kita mengumpulkan CV ya Mbak ya, kurikulum vitae kita, kemudian disertai dengan fotonya. Kemudian kita aturkan ke tim serasi ya biasanya. Kalau enggak kan biasanya ada yang maksudnya yang dipercaya siapa diserahkan, entah nanti yang untuk yang apa namanya yang apa saling tukar menukar itu namanya Pak, di antara tim serasi yang ada di cabang-cabang tertentu. Jadi memang kita mengirimkan kurikulum vitae itu harus sesuai dengan apa yang betul-betul ada di dalam kita. Kemudian disertai foto, biasanya foto nih seluruh badan ya Mbak, satu badan penuh itu agar apa, agar tidak terjadi nanti kan misalnya kalau setengah badan, oh punya kaki enggak gitu kan, berarti betul-betul melihat ya fisik kita itu betul-betul melihat. Kemudian kalau sudah terjadi kecocokan, biasanya kan dilihatkan apa ya Mbak, foto antar foto ya ta'arufnya ya. Kemudian kalau sudah ada kecocokan baru dipertemukan. Lah harapannya tadi yang kita dilakukan dengan cara yang baik dan benar, sehingga kita menghindarkan diri dari apa ya jebakan syahwat dan menghindari diri dari berbagai aktivitas yang apa ya melanggar ketentuan agama tadi. Makanya kenapa kok ta'aruf ini betul-betul harus diperhatikan, karena apa, karena untuk menghindari itu zaman sekarang ini kan serba bebas ya Mbak ya. Apa-apa kan kamu kok ta'aruf, tahu sekarang itu pacaran banyak lah. Tetapi di dalam Islam itu kan tidak ada istilah pacaran. Boleh kita dikenalkan dengan mungkin teman kita, tetapi harus ada yang apa namanya mendampingi gitu istilahnya, bukan hanya teman. Kadang kan sama teman itu kan beda ya. Jadi nanti dibiarkan aja itu ngobrol ngalor ngidul, kemudian semula nggak apa-apa, jauh-jauh nanti
berikutnya nanti kenalan sendiri, tukar nama sendiri. Lah itu kan yang tidak boleh. Tetapi dengan ta'aruf ini betul-betul kita itu harus menjaga dan bisa saling mengenal, istilahnya mengenal dan istilahnya nanti kalau ada kecocokan baru kita bisa dipertemukan. Lah dengan istilah itu tadi ya Mbak, kecocokan itu diketemukan, lah nanti bisa kita bisa bicara langsung, bisa berdua bicara, tetapi harus ada yang mendampingi tetap tadi nggih. Jadi monggo pas itu nanti kan di samping tadi sudah dikirim kurikulum vitae-nya, CV-nya kan kita tahu oh ini rumahnya mana, oh ini pendidikannya seperti apa, oh pekerjaan seperti apa. Lain itu nanti bisa ditanyakan lebih lanjut sehingga nanti kita betul-betul tahu ya Mbak ya, namanya ta'aruf ya saling kenal. Jadi kalau mengenal dengan ta'aruf ini kan kita mengenal namanya apa ya, namanya kayak lahiriah. Jadi kita maksudnya nanti bisa menanyakan juga nanti mungkin visinya misi kita membentuk rumah tangga seperti apa, kemudian dikenalkan pekerjaannya nanti rumahnya gimana seperti itu kan secara formal dulu. Soalnya kalau kita mengenal lebih lanjut itu kalau sudah menikah namanya ya kalau seperti itu. Jadi nanti komitmennya ya seperti itu, kalau sudah ta'aruf merasa cocok kemudian kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi istilahnya pernikahan, ya sudah kita dengan ta'aruf tadi kan memang betul-betul kalau komitmen kita sudah setuju, sudah namanya kita cocok, kemudian kita sudah istilahnya untuk memantapkan diri tadi salat istikharah ya Mbak ya. Jadi kita memang tadi mungkin setelah CV-nya tadi cocok, kemudian diketemukan tadi juga cocok, kemudian istilahnya kita sudah mantap antara si anak laki-laki sama perempuan tadi sudah cocok, ya tadi harus memantapkan diri dengan istikharah, dipasrahkan di hadapan Allah apakah betul-betul ini jodohku gitu. Maksudnya memantapkan diri itu. Samping salat istikharah kita juga istilahnya kan kita kan ada pimpinan cabang dan ada yang dituakan yang dipercaya, mereka mendukung ini betul ini karena apa, karena dilihat dari agamanya sudah bagus. Kalau kita sudah jadi warga MT istilahnya kalau sudah itu CV-nya sebetulnya itu sudah bagus, agamanya otomatis ya harusnya bagus ya Pak ya. Tetapi kita memang yang utama dilihat agama, tetapi kalau bisa kita meraih yang lain ya nggak masalah, yang penting tetapi utamanya itu agamanya sudah betul, istilahnya jadi anak yang soleh solehah antara laki-laki dan perempuan tadi. Tetapi kita mau lihat mungkin rupanya, kemudian kedudukannya, kemudian kekayaannya itu juga boleh Mbak. Tetapi yang paling utama tadi adalah agamanya. Baik agamanya menjadi anak yang soleh atau solehah, kemudian didukung dengan lingkungannya yang baik juga, itu juga menentukan. Jadi kita tidak hanya ini ya memilih ya, padahal untuk ta'aruf kemudian ke jenjang pernikahan, kemudian kita sudah menikah itu kan perjalanan hidup yang sampai usia menutup mata ya Mbak ya. Jadi jangan sampai ini coba-coba nanti kalau nggak cocok bisa, ya jangan seperti itu. Makanya harus dimantapkan tadi, kalau sudah CV-nya sudah kita setujui, kemudian pas ketemu kita kok cocok, ngobrol enak, nanti kan ngobrolnya juga didampingi, ngobrolnya kan kita nggak ngobrol ngalor itu seperti ini, tapi memang ya utamanya istilahnya yang ditanyakan yang di dalam hati itu betul-betul ditanyakan. Jangan sampai nanti istilahnya sudah terlanjur ini sudah mulai ke jenjang yang lebih lanjut tetapi ada keraguan. Nggak boleh seperti itu. Memang betul-betul ya tadi dimantapkan dengan istikharah dan minta pertimbangan yang lebih dipercaya, atau memang pimpinan cabang yang adanya tim serasi tadi mungkin kan kalau mau menjodohkan kan tidak mungkin ya memilihkan yang jelek seperti itu istilahnya. Iya, ta'aruf kan memang pengertiannya adalah mengenal gitu ya Dokter Lilis ya. Dengan adanya teknologi saat ini, media sosial, ini kan juga sudah lengkap nih biasanya dokter. Sudah bisa lihat gimana sih orangnya, gimana kesehariannya, gimana mungkin kepribadiannya gitu ya. Boleh nggak dokter kalau ta'arufnya lewat media sosial? Kan ini ada perantara media sosial, boleh nggak? Tidak boleh seperti itu ya. Kadang kan kita media sekarang ya Mbak ya, memang kan ya itu bisa membawa kebaikan dan bisa membawa keburukan. Yang diutamakan ta'aruf tadi betul-betul ta'aruf yang dilakukan ada perantaranya, bukan perantaranya media sosial Mbak. Sekarang kan banyak yang misalnya kalau dilihat orang umum itu mereka betul kenalannya dari media sosial ya, kenalan dari Facebook, dari Instagram, dari mana lagi itu mereka kenalan, kemudian ketemu. Nah itu kan mereka perantaranya media sosial, nggak ada yang nanti ini baik benarnya itu kan kita nggak tahu. Soalnya kan kadang kita kenalan pun nggak tahu ini rumahnya jauh, nanti lingkungannya bagaimana, teman-temannya seperti apa. Tetapi kalau kita berkenalan ta'aruf dengan lewat kita majelis tadi ya yayasan ya tadi, mereka itu otomatis sudah tahu ini berasal dari mana ya. Otomatis kan kalau yang dikenalkan kita sudah
sudah ngaji otomatis yang dikenalkan kan juga ngaji. Tetapi nanti misalnya dikenalkan kita tahu oh ini dari cabang mana, oh ini pergaulannya gue, kan kita tinggal menanyakan seperti itu lah. Tinggal kita sebagai pelaku bagaimana untuk ke jenjang yang lebih tinggi tadi. Namanya kita taruh setuju, kemudian sudah sampai jenjang pernikahan, sudah menikah, lah otomatis karena tadi taruh sudah benar, kita sudah mantap, ya otomatis nanti setelah menikah kita akan kenal lebih lanjut kan. Setelah menikah betul-betul tahu sifatnya seperti ini, ya kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Jangan sampai kita taruh sudah menjenjang pernikahan nanti ada kekurangan sedikit, padahal kekurangan fisik kita nggak mau cerai. Lah itu namanya bukan perjalanan ibadah ya, namanya itu kan kayak coba-coba ya Mbak ya. Nanti bukan seperti itu. Kalau kita sudah mantap taaruf tadi, kemudian kita naik ke jenjang pernikahan, ya sudah kita harus saling melengkapi, saling saling menghormati, kemudian tadi saling menerima ya. Mesti kan setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan, ya harus diterima karena kita sudah memantapkan berkomitmen ada melakukan ibadah seumur hidup kita. Jangan sampai karena kesalahan atau kekurangan terutama kekurangan fisik jadi penghalang, kemudian jadi adanya perpisahan tadi. Itu bukan namanya ibadah seumur hidup ya, berarti komitmen kita tadi kurang. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah menerima kekurangan, kemudian kelebihan sudah terima, itu yang misalnya kita sebagai posisi seorang wanita, laki-laki seperti itu, lah tentu saja laki-laki akan melihat kita juga, pasti ada kelebihan dan kekurangan lah. Itu harus saling melengkapi. Makanya kita berjalan berdampingan agar sampai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Gitu ya. Berarti memang harus ada perantara. Dan kalau perantaranya media sosial tidak boleh gitu ya, Dokter Lilis ya. Harus jangan sampai ada orang. Seperti itu ya, betul. Harus ada pihak yang menjadi perantara. Betul. Nah, kalau di majelis ada pihak dari majelis, pengurus majelis. Tapi kalau misalnya ada nih Dokter Lilis, saudara kita yang mungkin belum ngaji di cabang gitu. Betul. Ini siapa yang berhak untuk jadi pendamping saat ta'aruf, Dokter? Kalau untuk biasanya kan ada pendengar juga ya Mbak ya, mungkin mereka juga pengen ta'aruf. Tetapi mereka tidak ada medianya ya, maksudnya untuk bagaimana ta'aruf ini bisa berjalan dengan lancar. Ya sudah kita kalau belum jadi pendengar, kita kan punya orang tua, punya saudara Mbak, bisa kita mengajak saudara orang tua tadi, ini seperti ini gimana diketemukan Mbak. Jadi nanti ada perantara, jangan sampai berjalan sendiri, kemudian sudah ta'aruf, whatsappan, chatan setiap hari, itu namanya ya sama aja, ta'arufnya bukan ta'aruf dalam porsi agama kita lah. Kalau sudah kenalan ya kita kalau mau whatsappan itu sekedarnya aja, harus lewat perantara juga bagusnya lah. Nanti setelah jadi istri, jadi suaminya monggo mau ngapain aja kan sudah halal, nggak masalah. Jadi jangan sampai kita sudah ta'aruf dengan benar, kemudian kita sudah dapat nomor WhatsAppnya kok kita malah tambah cacatan, jadi tambah ini ngobrol itu kan nanti jadi itu setan yang lewat nanti sama aja. Jadi kalau kita sudah betul-betul dari awal itu sudah mulai dengan baik, sudah ta'aruf tadi, kemudian sudah dikenalkan dan kita setuju untuk ke jenjang yang lebih lanjut, ya kita harus betul-betul menjaga iman kita juga. Jangan sampai kita bebas Mbak tadi karena sudah punya nomor chat, harusnya kan lewat perantara juga, harusnya lewat mungkin orang tuanya atau mungkin tadi yang tim serasinya yang ada di masjid seperti itu. Jadi memang betul-betul itu kita menjaga agar ta'aruf kita murni, karena keinginan kita itu untuk ibadah seumur hidup, jangan sampai melenceng dari aturan agama Allah seperti gitu itu ya. Memang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang ada gitu ya. Walaupun mungkin kalau lewat media sosial, lewat chat tadi ya tidak ketemu memang gitu ya. Tapi kan ini hanya berdua gitu ya. Ini ada celah untuk setan itu masuk tetap di situ jalan gitu ya. Memberikan celah Mbak, bisikan setan itu kan lebih dahsyat karena karena terbiasa. Itu kalau iman kita belum betul-betul kuat seperti itu akan menjadi perantara kita melanggar aturan agama Allah. Karena apa? Karena setan itu membisiki kita terus-menerus. Beda ya. Kalau kita betul-betul menempuh jalan di agama Allah, ya kita teruskan, jangan sampai kita melenceng. Jadi memang betul-betul harus manut. Nah, tetapi dengan ta'aruf tadi ya Mbak ya, namanya ta'aruf, kadang kan kita setuju dan tidak setuju. Kalau tidak setuju ya kita kemukakan, belum cocok itu dikemukakan, jangan sampai kita mengiyakan aja karena mengiyakan terpaksa lah. Nanti kalau terpaksa ini jangan sampai nanti karena keterpaksaan ini jadi nanti pemicu juga pecahnya rumah tangga.
Jadi kalau betul-betul kita sudah setuju, persetujuan kita itu murni dari diri kita sendiri, bukan karena bujukan orang tua, bukan karena bujukan dari cabang tadi ya. Kok aku nggak srek ya, tetapi kok mereka mengejar-ngejar terus, digolek apa yang sudah agamanya dapat. Itu kan memang tadi dimantapkan dengan istikharah tadi. Kalau memang betul-betul kita sudah istikharah tetapi tidak mantap, kurang srek ya ditolak, nggak masalah. Iya. Gitu ya. Iya, tetapi lagi Mbak ya, kalau kita memang seperti itu jangan menolak karena agama sudah bagus, yang ditolak apa kan karena miskin, belum punya rumah, belum punya kendaraan, itu kan hanya apa istilahnya dunia ya Mbak ya. Nanti kita bisa berdua berdampingan, itu kan kita memang ibadah seumur hidup kan tidak hanya untuk akhirat tapi untuk dunia juga kita harus diperhatikan. Nah, tadi kan itu bisa dikejar berdua gitu loh. Jadi kalau untuk masalah karena urusan dunia jangan sampai kita istilahnya menolak, tidak setuju. Kadang-kadang kan seperti itu, kurang bagus, kemudian kok nggak punya kendaraan ya, nggak punya mobil, belum punya rumah sendiri ya, jangan sampai seperti itu. Jadi awal-awal itu memang kan perjuangan kita. Ya alhamdulillah kalau kita sudah dapat agamanya bagus, kemudian rupanya juga bagus, cantik, kemudian kaya, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri, itu alhamdulillah, itu rezeki kita. Tetapi kalau bonusnya ya betul, tapi kalau belum sampai seperti itu ya jangan sampai kita menolaknya karena alasan dunia. Itu tidak, maksudnya tidak etis gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita mau ibadah seumur hidup yang dilihat adalah agamanya tadi. Gitu, agama yang utama ya, gitu betul. Ya. Terus kapan nih Dokter Lilis kita bisa siap untuk ta'aruf? Karena memang ta'aruf ini kan tujuannya adalah untuk menikah gitu ya. Betul. Sedangkan melangkah ke pernikahan tuh bagi sebagian orang adalah langkah yang berat gitu loh Dokter Lilis. Nah, kapan nih kita bisa meyakinkan diri, oke, saya mau ta'aruf gitu? Kapan nih? Betul. Apakah nunggu lulus kuliah atau nunggu naik jabatan atau nunggu gajinya segini, nunggu umurnya segini gitu, gimana Dokter? Sebetulnya enggak seperti itu ya alasan. Kalau kita sudah berkeinginan atau kemudian punya kemampuan, kemudian kita juga tidak bisa menghindari dari mungkin ya Mbak ya pandangan, berarti nanti bisa menjurusnya ke maksiat, itu baiknya kita memantapkan hati kita ya untuk kenapa kok aku seperti ini ya, jangan sampai atau nanti misalnya kan kadang kan kita sudah suka lawan jenis, pengennya kan dekat, cari perhatian, jangan sampai seperti itu. Lah kita harus menempuhnya ke jalan yang baik tadi dengan ta'aruf lah. Kalau kita memang betul-betul sudah siap dan bukan siapnya aja ya, maksudnya kita tidak bisa menghindari dari godaan, ya baiknya kita itu tadi dengan ta'aruf. Karena apa? Karena dengan menghindari dari godaan kita kemudian bisa untuk ta'aruf, kita akan tetap berada dalam koridor agama Islam. Tetapi kalau kita sudah digoda kemudian kita ikut, kemudian kayak orang luar jalan berdua kemana-mana berdua jagongan lawan jenis, itu kan tidak boleh. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang belum lulus kemudian masih kuliah tadi ya Mbak, tapi kalau sudah kita tidak bisa menghindari dari syahwat kita, baiknya kita ya melakukan ta'aruf tadi. Karena apa? Karena dengan CV tadi kita, misalnya kita sudah masih kuliah kemudian suaminya calonnya setuju kan nggak masalah, belum kerja kemudian calonnya sudah setuju ya nggak masalah, kan tidak harus bekerja. Kalau kemudian yang laki-laki mungkin setuju, kemudian kan sama-sama masih kuliah kemudian tapi orang tua mendukung, nanti biaya yang didukung orang tua kan juga nggak masalah. Karena apa? Karena kita melakukan ibadah seumur hidup tadi agar kita terhindar dari maksiat dan tidak melanggar aturan agama Allah, seperti itu. Berarti yang tahu siap dan tidak siapnya diri sendiri gitu ya? Iya betul. Karena kita itu walaupun ke orang lain, ke manusia itu bisa bohong, tetapi hati kita yang tahu ya Mbak ya. Jadi kita memang kadang kan memang godaan sekarang itu kan lebih dahsyat lagi dengan internet tadi, media sosial di mana-mana. Jadi kalau kita imannya tidak kuat, kita akan terbawa suasana. Jadi ini tidak apa-apa ya, ini seperti ini biasa ya, padahal itu sudah melanggar aturan agama Allah. Jadi kalau kita betul-betul pengen jalan kita lurus, ya tetap harus mengikuti aturan agama Allah. Jangan sampai kita malah terbawa ke teman yang tidak ngaji. Harusnya kita itu jangan sampai terbawa, kalau bisa membawa teman-teman itu bisa supaya ikut dengan kita. Jangan sampai kita berkecil hati di kursi, karena itu umumnya ya tidak seperti yang lain, mereka mau kenalan, mau salaman, mau boncengan, jangan sampai seperti itu. Karena
Karena apa? Karena kita harus berpegang teguh dengan agama kita. Jangan sampai kita terbawa lingkungan kita. Karena sekarang kan tidak mesti ya Mbak ya, misalnya laki-laki kuliah sendiri, perempuan sendiri, kecuali di pondok mungkin bisa. Tapi kalau umum kan harus seperti itu. Jadi kita memang harus melewati rintangan dan halangan, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita seperti itu. Gitu ya, memang harus dijaga begitu, Iya, apalagi betul-betul untuk dijaga. yang memang aktivitasnya bersama dengan orang-orang yang lawan jenis gitu ya, putra Iya, dan putri betul. campur begitu. Nah ini pasti harus perlu penjagaan yang lebih ketat gitu ya, Betul, Dokter iya, Lilis ya. oke. Jadi juga untuk siap dan tidak siapnya yang tahu adalah diri sendiri gitu. Tapi gimana nih dokter, kalau misalnya oke, sudah siap nih, sudah suka sama seseorang gitu, sudah siap suka Ya, sama seseorang, tapi belum siap nih untuk nanti harus ngalah, belum siap nanti harus ngurusin rumah, belum siap nanti harus ngurusin suami gitu. Nah ini kalau seperti ini berarti siap atau belum siap nih dokter? Belum siap atau tidak siap dengan keadaan seperti itu harus siap ya. Karena apa? Karena kita tadi sudah berkomitmen untuk melakukan ibadah seumur hidup, maunya enaknya aja, yang susah nggak mau ya tidak seperti itu tadi. Tadi kan sudah saya singgung. Jadi kita memang beribadah seumur hidup itu kalau kita sudah berkomitmen berumah tangga, berarti otomatis kan kita akan berjalannya berdua itu semuanya berdua Mbak. Jangan sampai kita maunya enaknya aja seperti tadi, tidak mau menerima kekurangan kelebihan, tidak saling menghormati, kemudian saling mengalah, egois masing-masing itu kan juga memicu juga. Jadi kita memang harus berjalan berdampingan, jangan sampai komunikasi juga nanti berkurang karena apa? Karena egonya masing-masing, apa yang ada masalah tidak dibicarakan, malah ngambek sama ngambek tidak terselesaikan, itu memicu perpisahan tadi. Jadi kalau sudah berkomitmen berumah tangga ya tadi Mbak, saling menerima kelebihan kekurangan, kemudian saling menghormati, kemudian berkomunikasi itu dengan nyaman, saling mengungkapkan, kemudian mendiskusikan permasalahan, jangan sampai permasalahannya disimpan. Kemudian saling mengalah, ini yang sulit ya Mbak ya. Kadang kalau marah kan pengennya sama marah-marah lah. Kalau suaminya marah, istrinya mendengarkan dulu. Kalau istrinya baru ngambek marah, ya suaminya jangan langsung ikut membesarkan, ikut tinggi sama tinggi, kan nanti nggak jadi baik. Jadi itu tadi harus saling mengalah, kemudian saling mencintai dan menyayangi dalam segala kondisi dan situasi. Kadang kan sekarang kan umum ya Mbak, di luar itu kalau kita misalnya baru dapat rezeki kesenangan, misalnya suaminya naik kedudukan, gajinya naik, itu kita senang. Tetapi kalau suami kita mendapat masalah kemudian di PHK, lah kita itu sebagai istri harus mendukung. Jangan sampai kalau suami kita mendapatkan permasalahan langsung kita tinggalkan. Karena apa? Karena tidak mau menerima dan tidak mau menerima kekurangan tadi. Jadi jangan seperti itu. Jadi memang betul-betul itu kita harus siap kalau berumah tangga itu dalam segala situasi dan kondisi. Entah kondisinya pas di atas, entah kondisinya pas di bawah, ya tetap kita saling bahu membahu, saling merangkul bagaimana mencari penyelesaiannya. Berarti... Kok pas di kondisi di atas senang aja, ya, tapi kan di bawah terpuruk berdua, jangan. Jadi harus saling memberikan motivasi, saling mendukung bagaimana atau kita menyelesaikan permasalahan yang ada seperti tadi. Berarti Jangan siap, sampai ditinggalkan. Siap senang, siap sedih, siap sulit juga gitu ya dokter ya. Seperti itu. Oke, pemirsa dan pendengar, akan kami lanjutkan perbincangan kami setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema Ta'aruf Menyulam Harmoni Cinta dalam Ridha Allah. Tentunya kembali kami mengundang Anda ya untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di WA dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Lilis Sunarti. Kita tadi sudah bahas gitu ya, sekilas terkait ta'aruf gitu ya. Apa sih ta'aruf itu, apa yang perlu disiapkan gitu ya. Dan ini saya mau nanya lebih lanjut nih dokter, karena memang ada beberapa yang masih bingung gitu ya. Kalau ta'aruf tuh harus nyiapin pertanyaan apa aja ya, apa aja sih yang perlu ditanyain gitu ya. Atau nanti kalau ta'aruf tuh ngobrolinnya apa ya. Nah, ini gimana dokter solusinya nih? Tadi kan sudah pertama saya itu ya Mbak, untuk ke ta'aruf kita kan memang perlu CV sama foto ya. Kalau CV itu kan memang kadang kan cuma di nama, kemudian tanggal lahir, alamat, pekerjaan,
pekerjaan, jumlah saudara mungkin ya lah itu nanti kemudian nanti bisa ditanyakan kalau kita sudah ketemu langsung. Jadi kalau lihat fotonya sudah setuju, berarti kan baru kita dipertemukan. Nah, dengan pas dipertemukan itu kita bisa bertanya lebih lanjut. Mungkin kan kita cuman sudah kerja gitu kan, di CV-nya kan disebutkan. Nah, mungkin kita bisa tanya lebih lanjut pekerjaannya di mana, sebagai apa, itu juga bisa ditanyakan. Kemudian nanti kalau kita memang menuju ke jenjang pernikahan, nanti kita bagaimana, apa masih bersama orang tua atau kita sudah punya tempat tinggal sendiri atau kita mungkin ngontrak, itu juga bisa ditanyakan. Jadi apa yang mau ditanyakan untuk jenengan kan biasanya sudah tahu atau seperti ini gambaran untuk nanti sebuah rumah tangga itu seperti itulah. Nanti di itu juga bisa ditanyakan loh. Kalau saya masih sekolah gimana? Yo enggak. Nanti kalau dijawab enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Kemudian kalau saya misalnya bekerja gimana lah? Nanti kan bisa ditanyakan kita sebagai seorang wanita. Kalau misalnya tadi calon suami kita itu menjawab seperti itu enggak apa, berarti kan sudah berkomitmen. Oh, itu saling memahami, mau bekerja boleh, tetapi dengan ridho suaminya nanti. Karena ini dari komitmen awal sudah ditanyakan kok boleh, ya berarti nanti harus dipegang kata-katanya seperti itu. Kemudian ditanyakan lagi tadi kan kemudian kalau sudah menikah kemudian punya saudara banyak, kan kadang dikenalkan juga saudaranya berapa, kok masih tinggal satu rumah lah, nanti kita juga mengungkapkan apa baiknya misalnya belum punya rumah kita ngontrak aja. Karena apa? Karena tinggal dengan orang tua aja menimbulkan konflik, kok tinggal sama saudara-saudara. Tetapi kalau sudah menikah itu memang baiknya itu memang tinggal pisah gitu loh. Kalau kecuali kalau misalnya tinggal kedua orang tua nggak apa-apa, kita bareng dengan mertua dengan orang tua. Jangan sampai kadang kan konfliknya seperti itu kan, kadang ipar itu kan kadang mematikan ya seperti itu. Jadi kan gangguan seperti itu mungkin akan ada kalau kita tinggal dengan saudara suami kita. Jadi itu bisa masalah-masalah seperti itu bisa kita tanyakan di awal, kemudian didiskusikan bagaimana. Itu boleh menanyakan yang masalah-masalah. Emang kalau kita kan taruh tadi tujuannya untuk mengenal teman. Kalau kita misalnya saling setuju untuk nanti berjenjang lebih lanjut tadi membina rumah tangga, menikah lah, itu boleh ditanyakan. Misalnya masalah-masalah pribadi itu boleh ditanyakan seperti itu. Gitu ya. Ini memang ta'aruf ini adalah sarana untuk mengenal gitu ya. Betul. Mengenal calon dari suami atau calon istri yang nanti akan menikah gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa tanya loh, Mbak, gajimu berapa, itu juga nggak masalah. Itu berarti nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Seperti itu memang kan itu gunanya kita bertemu, bukan karena kita materialis ya, tapi kita bisa melihat kemampuan suami kita seperti apa. Kita tidak hanya tadi memandang fisik, memandang kemampuan, memandang kedudukan, kemudian gajinya berapa, tidak, tetapi yang kita utamakan adalah tadi agamanya. Tetapi kalau bonusnya kita dapat yang lebih baik, maksudnya tidak hanya agamanya yang dapat, yang lainnya dapat, kenapa tidak? Tadi bisa ditanyakan, mungkin bisa diungkapkan. Nah, dengan seperti itu kan nanti kita tergerak, oh ini seperti ini ya, cocok apa enggak kan, yang merasakan diri kita sendiri. Jadi kalau sudah menanyakan pribadi ya gitu ya harus wajar dijawab ya Mbak, seperti itu. Jangan sampai nanti kedepannya karena dimulai dari kebohongan, nanti kedepannya juga tidak baik. Kalau misalnya sampai ke jenjang pernikahan, oh lah kemarin jawabannya pas taruh seperti ini, lah nanti jadi kecewa. Karena apa? Karena jangan sampai menutupi hal-hal yang ada di dalam diri kita. Seperti berarti itu. Sampaikan apa adanya gitu ya dokter, betul, ya. Kalau memang sudah jodoh pasti akan diterima gitu ya. Betul. Nah, kalau ta'aruf nih kita bisa lalui berapa kali nih dokter? Apakah boleh gitu ya ta'aruf terus karena belum cocok, aduh masih ragu nih di ta'aruf sampai 5 kali 10 kali gitu, boleh gak sih dokter? Sebetulnya juga boleh lah, itu berarti harus ditanyakan ke diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang wanita, kita kok sampai banyak banget ya, kadang kan kita juga sungkan malu kok seperti itu. Harus introspeksi, kenapa Kak? Karena kalau yang nolak laki-laki nggak masalah, tapi kalau yang nolak kita kan berarti memang harus introspeksi, kok sampai beberapa kali kok belum ketemu jodoh lewat ta'aruf lah, malah kita nanti menempuh jalur yang tadi, yang kenalan sendiri, kemudian pacaran, ya itu katanya tadi ada pacaran yang syar'i, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Iya, betul. Gitu ya, karena apa? Karena memang kadang-kadang kan seperti itu. Jadi ada juga ada yang menyampaikan sudah ta'aruf berlebihan ya katanya. Jadi sudah misalnya tadi yang menyebutkan Mbak Tina mungkin 5 kali, 10 kali. Aduh, kadang-kadang sungkan ya seperti itu. Kadang kita sebagai wanita sungkan, tapi kalau laki-laki mereka mungkin kan beda, tidak pakai perasaan. Lah, kenapa kok kita ditolak itu, kenapa? Lah mungkin kita harus introspeksi diri kita sendiri.
jangan sampai kita juga tadi Mbak menolak tadi karena alasan duniawi. Tapi kalau sudah dapat agamanya, insya Allah lah sudah bagus. Kenapa kok kita menolak? Karena ada kekurangan yang lain, kita tidak boleh seperti itu. Jadi nanti introspeksi yang menolak itu kita atau dari calon suami kita. Tapi kalau menolak kita ya sama tadi, sama-sama introspeksi. Mungkin kita belum berbenah diri ya Mbak ya. Kalau yang menolak dari calon suami mungkin kita agama kita juga bagus, pembawaan kita itu kurang. Mungkin dari wawancara, dari ta'aruf dengan kita ketemu tadi kurang seret, mungkin kita kurang sabar, jawabnya ketus, kita jawabnya sekenanya aja, kan bisa dilihat juga seperti itu. Jadi sama-sama introspeksi. Kalau misalnya kita pas ta'aruf sudah lebihan tadi, kita pengen berhenti dulu ya nggak masalah, kita nanti tinggal matur ke pimpinan atau matur yang tim serasi tadi, kita maksudnya saya berhenti dulu, saya tak introspeksi dulu, udah memperbaiki diri saya seperti ini biar biar nantinya jodoh saya juga yang lebih baik lagi, seperti itu juga bisa. Jadi jangan sampai kita merasa merasa malu. Namanya ta'aruf kan memang seperti itu ya. Kalau masih yang satu tidak setuju, nanti kepindah yang lain tidak setuju, ya pindah yang lain lagi. Kadang kan seperti itu, kita dibawa kemana-mana ya tadi ya CV kita. Ya namanya ta'aruf ya seperti itu. Karena apa? Karena belum ada kecocokan, ya pindah ke yang lain, seperti itu. Kemudian jangan sampai karena ta'aruf yang tidak berhasil, kemudian tadi ta'arufnya sudah beberapa kali, kemudian kita memicu mulai nang MTA nggak ada ya kita cari yang lain. Kemudian aku nanti kenalannya juga cara yang baik gitu ya. Iya, kemudian tadi Mbak Tina jadi juga menyebutkan tadi dengan pacaran yang syari. Apa ada tuh pacaran yang syari? Itu tidak ada di dalam agama Islam, tidak dalam Quran itu pacaran syari. Karena apa? Karena jalannya tidak bareng, tidak goncengan kemana-mana, tidak saling bersentuhan, tidak pegangan. Itu bukan pacaran yang syari. Tetap kan berkhawat antara lawan jenis. Iya, seperti itu. Namanya juga pacaran gitu ya, padahal pacaran memang sudah dilarang gitu ya oleh agama, apalagi pacaran syar'i ini sebuah alasan gitu ya dokter ya yang dibuat di luar sana mungkin ya. Untuk membenarkan diri kita sendiri, betul gitu seperti ya. Itu. Nah tadi kan juga untuk ta'aruf nih mungkin sebelum menuju ke pernikahan gitu ya, kita mungkin 1, 2 kali, 3 kali ta'aruf gitu ya sama satu orang gitu dokter. Nah dengan 1, 2, 3 kali pertemuan ini kan kita langsung menikah nih. Gimana kita bisa mengenal dia? Gitu dokter. Kalau misalnya kalau pacaran kan ada nih pacaran yang sudah bertahun-tahun gitu ya, menikah, ternyata kok orangnya beda nih kayak pas pacaran gitu ya. Apalagi pas ta'aruf. Nah, gimana nih dokter? Kita bisa meyakinkan diri gitu untuk kita bisa terus mengikuti alurnya sesuai dengan syariat Islam, ta'aruf walaupun cuman 1, 2, 3 kali ketemu gitu. Betul. Tadi sudah saya sebutkan ya Mbak Tina. Kalau kita sudah berkomitmen dengan ta'aruf tadi, lihat CV, kemudian lihat foto, kemudian ditemukan sudah setuju, kemudian kita sudah berniat ke jenjang yang lebih lanjut dengan pernikahan, ya tadi sudah saya sampaikan, kita harus betul-betul tujuan ibadah kita itu apa toh? Karena ibadah kita seumur hidup, tujuan kita untuk menggapai ridha Allah, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenteraman, kasih sayang ya seperti itu toh Mbak. Jadi kalaupun di dalam perjalanan waktu tadi kan misalnya kok tidak seperti yang kemarin toh ya, itu namanya kita harus menerima kekurangan dan kelebihan tadi. Makanya kita harus menumbuhkan kasih sayang dan cinta kasih kepada suami dan istri. Jadi saling. Karena apa? Karena dengan ta'aruf itu kan belum tentu ini tinggal cuma kadang kan ini tertarik, suka, nggak apa-apa, manut. Maksudnya kita nikah ya alhamdulillah ayo menikah. Tetapi dengan perjalanan waktu sudah menggapai rumah tangga tadi, ya kita tumbuhkan Mbak cinta kasih sayang antara suami dan istri. Kemudian menerima kekurangan tadi saya sudah sampaikan lah. Kalau orang awam mereka itu kan kadang pacaran, kemudian mereka meninggal pacarannya sudah lama, menikah dengan dasar cinta. Dengan dasar cinta aja, kenal aja, tidak menjamin kehidupan rumah tangganya langgeng, apalagi tidak dijamin seperti tadi. Jaminannya adalah karena kita mau melakukan ibadah seumur hidup. Karena apa? Karena kita percaya kepada Allah. Kalau kita membina rumah tangga, insya Allah akan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Jadi tidak hanya terpaut cuman seneng, cinta, sayang, itu aja nggak bisa menjamin rumah tangganya bahagia. Itu betul. Aja kalau mereka pacaran menikah juga banyak yang bercerai. Karena apa? Karena mungkin tidak
menurut tuntunan agama Allah, tidak mengikuti ajaran yang di dalam Al-Qur'an. Jadi mereka egois masing-masing, tidak mau mendengarkan, tidak mau saling memahami. Karena apa? Karena tidak punya agama, tidak ada dasar di dalam pernikahan mereka seperti itu. Jadi memang kalau betul-betul kita sudah berusaha, sudah berkomitmen untuk menikah, ya kita menjalani rumah tangga itu juga berdua, mengalaminya juga berdua, harus diselesaikan berdua. Kalau tidak bisa diselesaikan berdua, tadi dengan diislahkan dengan pimpinan atau saudara atau yang dituakan itu kan ada minta nasihat seperti ini, bagaimana kita menyelesaikan. Jangan sampai tadi sudah berkomitmen dengan ta'aruf, kemudian sudah timbul suka, sudah setuju menikah, kok dengan berjalan waktu kok tidak sesuai yang diinginkan. Karena apa? Karena semuanya tidak sesuai dengan inginkan itu masih ada. Karena apa? Karena kita betul-betul mengenalnya itu setelah menikah. Betul. Namanya istilahnya pacaran setelah nikah. Pacaran halal itu tadi karena sudah menikah baru mengenal, kan tadi baru bilang maksudnya tertarik, suka, kan belum ada timbul rasa cinta, timbul rasa kasih sayang. Itu ditumbuhkan dengan tadi saling mengenal di dalam rumah tangga berdua. Jangan sampai kita senang-senang, wah waktu nikah hanyaran kan seneng ya Mbak. Waduh, saling mungkin belum terlihat jeleknya ya seperti itulah. Nanti sudah berjalan waktu, kok kelihatan ya ini kurangnya ini, istri saya kok ini ya, suami saya kok sebeginilah. Itu yang harus menerima. Jadi kita kalau ingin kita diterima, berarti suami kita harus menerima juga. Jadi saling melengkapi, saling menghormati, kita menumbuhkan cinta kasih kita ya Mbak ya. Jangan sampai kurang komunikasi sehingga menimbulkan masalah yang berlarut-larut. Kemudian kalau ada masalah ya cepat diselesaikan seperti tadi. Nilai utama yang harus dipegang adalah berarti nilai ibadah gitu ya Dokter Lilis ya. Ta'aruf diniatkan untuk ibadah begitu. Iya, karena menjalankan sunnah Nabi kita harus menikah, kemudian dipegang dengan sesuai dengan aturan agama Allah. Jadi itu yang pokok penting yang harus kita pegang Mbak. Karena apa? Karena kalau kita melihat duniawi, melihat itu nanti mesti banyak kekurangannya. Karena dengan perjalanan, kalau kita sudah diniatkan ibadah, ya sudah ibadah kita itu karena apa? Karena kita yakin pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Mungkin tadi saling mengalah, kemudian memahami, oh kekurangan istri saya seperti ini, kekurangan suami saya seperti ini, dipahami. Jangan sampai mereka tidak mau melihat, oh gue kurangnya ini tidur ngorok. Kemudian ada juga yang misalnya ada juga yang seperti ya Mbak, misalnya kekurangan kita waktu perkenalan kan tidak melihat fisiknya, padahal dibuka wah penyakit kulit itu nggak mau. Jangan seperti itu karena apa? Karena harus menerima kekurangan dan kelebihan karena sudah tadi berkomitmen untuk ibadah seperti tadi. Gitu ya, Masya Allah. Ini memang langkah yang besar gitu ya untuk beberapa orang gitu ya untuk menikah gitu. Kadang kan memang kalau mereka egois kan tidak mau menerima kekurangan pasangannya lah, kemudian mengajukan gugatan lah, itu jangan seperti itu. Karena apa? Karena jenengan itu maksudnya suami itu juga mungkin banyak kekurangan, istrinya tidak hanya yang dilihat kekurangan istri aja, tadi lihat diri kita sendiri. Karena apa? Karena memang tadi harus menerima kekurangan dan kelebihan, tidak hanya kekurangan aja yang maksudnya kelebihannya juga harus ditampilkan. Jangan sampai kelebihannya menutupi kekurangannya itu nggak kelihatan, jangan lihat kurangnya aja. Seperti itu. Kelebihannya juga harus dilihat gitu ya. Padahal mungkin kurangnya itu cuman 1% dari 100% gitu ya dokter ya. Jadi pastinya perlu juga untuk mempersiapkan diri gitu ya. Nah gimana nih dokter, apa yang perlu disiapkan sebelum ta'aruf selain tadi pertanyaan, selain tadi juga diniatkan untuk ibadah, ini sebagai pemuda dan pemudi tentunya ya yang menyiapkan untuk ta'aruf, sembari menunggu untuk ta'aruf, sembari menunggu untuk memantapkan hati, apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan nih dokter? Silakan. Kalau di dalam kita ya Mbak sudah ada wadah kita mengaji, otomatis kalau kita misalnya sudah sesuai dengan aturan agama Allah, tentu kita sudah mempersiapkan diri kita itu sebaik mungkin ya. Kita mungkin kalau bikin istri kita, pengen suami kita itu baik ya, kita harus tetap baik, tetap dalam koridor aturan agama Allah. Mungkin kita mempersiapkan, bisa baca-baca buku untuk untuk menggapai rumah tangga yang bahagia, menggapai rumah tangga di jalan Allah, itu juga bisa disiapkan. Dan kita belajar. Kalau kita ibadah kita itu bagus, insya Allah nanti juga Allah akan menyiapkan calon yang seperti kita, maksudnya paling enggak seperti kita. Kalau dapat yang lebih bagus ya alhamdulillah. Kemudian kita karena mengaji, dengan mengaji itu kita memantapkan agama kita, kemudian mencari lingkungan yang baik ya harus kita juga tadi rajin mengaji, mencari lingkungan yang baik. Kemudian kalau kita belum bekerja ya diusahakan, mungkin kalau sebagai laki-laki kan nanti pimpinan rumah tangga, jadi harus otomatis bersemangat untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki
rezeki agar nanti bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Banyak yang lain sih Mbak. Mesti kita memang betul-betul harus mempersiapkan, kita tidak hanya nanti berhubungan dengan calon suami atau istri, tapi nanti kita berhubungan dengan calon orang tua, calon mertua seperti itu. Jadi memang betul-betul harus disiapkan mental kita, betul-betul kita tidak menjalani rumah tangga itu tidak hanya punya berdua kemana-mana dunia milik berdua, bukan, tapi dunia milik bersama seperti itu. Jadi betul-betul harus disiapkan mental juga lah. Seperti itu jangan takut, karena apa? Karena kalau kita betul-betul niatnya ibadah, betul-betul di dalam aturan agama Allah, tetap mesti Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan jalan yang lebih baik lagi seperti itu. Gitu ya, Masya Allah. Terus harapannya tadi karena kita menempuh jalur ibadah, nanti endingnya harusnya ya tadi bahagia gitu ya, insya Allah gitu ya, menempuh juga rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah gitu. Dan tentunya untuk menyiapkan ini kita juga harus selalu memperbaiki diri. Tadi seperti kata Bu Lilis gitu ya, memantaskan diri sudah layakkah kita gitu ya dokter ya, dengan mungkin sudah punya impian nih pasangan saya nanti mau yang seperti ini gitu, tapi sudah layakkah diri kita gitu ya dokter ya. Ini perlu juga dilihat, perlu juga untuk introspeksi gitu ya. Oke, terima kasih dokter untuk materinya hari ini. Ini semoga semakin menguatkan gitu ya pemirsa dan pendengar yang saat ini sudah ada niat, sudah ada keinginan untuk ta'aruf, untuk menempuh jalan menuju pernikahan. Jangan takut untuk melangkah lebih lanjut gitu ya. Jangan takut gitu katanya ya. Oke, terima kasih nih dokter Lilis untuk materinya. Semoga dokter Lilis sehat selalu. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa hari ini, tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.